Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai implementasi eksekutif mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan yang diampu oleh Bapak Rudi Wijaya SHMH. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Yulia Citra, yang kedua, Dwina Oktasari, yang ketiga, Dinasari, yang keempat, Yuli Septri, yang kelima, Wahyu Maulana, yang keenam, Muhammad Ramansyah, yang ketujuh, Rida Arum Melina, yang kedelapan, Azizania Ramadanti, yang kesembilan, Rizky, dan yang kesepuluh, Ari Pratama. Baiklah, langsung saja kami akan menyampaikan materi tentang implementasi eksekutif. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Citra dengan NPM 041318000002. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian lembaga eksekutif, di mana lembaga eksekutif adalah presiden dan wakil presiden dan beserta dengan menteri-menterinya yang turut membantunya dalam menjalankan tugasnya di sebuah negara. Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan serta sebagai kepala negara. Perkenalkan, nama saya Dwina Oktasari. Di sini saya akan melanjutkan membacakan materi. Lembaga eksekutif di era modern negara biasanya diduduki oleh presiden atau perdana menteri. Chief of the State artinya kepala negara. Jadi, seorang presiden atau perdana menteri merupakan kepala suatu negara. Di Indonesia sendiri, lembaga eksekutif dipegang penuh oleh presiden. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif, yaitu presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Maulana. Di sini saya akan memaparkan materi. NPM saya 041318000024. Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden itu mempunyai wewenang sebagai berikut. 1. Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 2. Mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara Indonesia di negara sahabat. Duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramansyah, NPM 041318000035. Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedutaan besar kita. 3. Menerima duta dari negara lain. 4. Memberi gelar tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia. Wewenang, hak, dan kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan diantaranya 1. Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. 2. Berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. 3. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan peraturan dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluas-luasnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. 4. Menetapkan peraturan pemerintahan. 5. Memberikan gerasi dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan MK. 6. Memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Presiden merupakan panglima tertinggi angkatan perang. 1. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. 2. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. 3. Menyatakan keadaan bahaya. Fungsi lembaga eksekutif.
1. Menjalankan atau sebagai pelaksana undang-undang. 2. Menjalankan pemerintahan sesuai dengan yang telah direncanakan. 3. Menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dari kelompok kami minta maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.